Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Adi Saputra dengan NIM C1C020014. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode pengumpulan data untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMNC, CIQNRS, CSRS. Baik, langsung saja ke pokok materi. Pokok pembahasan pada materi ini adalah yang pertama definisi data, yang kedua jenis-jenis data, yang ketiga definisi metodologi pengumpulan data, yang keempat ada jenis-jenis metodologi pengumpulan data. Baik, langsung saja masuk dari materi pertama yaitu definisi data. Definisi data. Menurut ahli Behrens 2016, data adalah sebuah fakta kasar mengenai orang, tempat, kejadian, dan sesuatu yang penting diorganisasikan. Menurut ahli William dan Weyers 2007, data terdiri dari fakta dan angka-angka yang diolah menjadi informasi. Menurut Arikuto 2004, data merupakan segala fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa data adalah sekumpulan fakta ataupun angka dan dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Baik, materi yang kedua yaitu jenis-jenis data. Jenis data tersebut terdapat dua yaitu data berdasarkan sumber dan data berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sumber dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diolah atau dikumpulkan oleh penelitian secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan penelitian untuk mengumpulkan data primer antara lain yaitu observasi, wawancara, diskusi, terfokus, dan penyebaran kuesioner. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari berbagai sumber yang telah ada. Penelitian sebagai tangan kedua, data sekunder dapat diperoleh dari sebagian sumber seperti Biro Pusat Statistik, buku, laporan beberapa sumber, jurnal, dan lain-lain. Data ini, pemahamannya kedua jenis data di atas diperlukan sebagai landasan untuk menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan dan data penelitian. Data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk angka, bukan dalam bentuk angka. Berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Yaitu data kualitatif diperoleh melalui berbagai cara teknik pengumpulannya. Misalnya wawancara, analisa, dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan secara catatan lapangan. Bentuk lain data kualitatif adalah gambaran yang diperoleh melalui pemotretan atau perekaman video. Yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data ini sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistik. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkan data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu data distrik adalah data dalam bentuk angka bilangan yang dengan cara membilang. Contohnya jumlah sekolah negeri kecamatan XXX sebanyak 20. Karena diperoleh dengan data membilang, data distrik akan berbentuk bilangan bulat. Data yang kedua ada data kontinu. Data kontinu adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinu dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Berdasarkan tipe skala pengukuran di atas, data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis tingkatan, yaitu data nominal, sering disebut juga data yang diperoleh melalui kelompok objek kategori tertentu. Yang kedua ada data oridal
adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang disusun secara berjenjang menurut besarannya. Yang ketiga ada data interval adalah data hasil pengukuran yang diukur atas kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data original. Yang keempat ada data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpunkan semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterangkan dalam bentuk semua bentuk operasi matematika. Sifat yang membedakan antara rasio dengan jenis data lainnya nominal, ordinal, dan interval adalah dapat dilihat sebagai berikut. Masuk materi yang ketiga yaitu definisi metodologi pengumpulan definisi metode pengumpulan data. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pengumpulan data adalah proses cara pembuatan, mengumpulkan, atau menghimpun data. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Metode atau cara yang teknik menunjukkan suatu kata abstrak dan tidak berwujud dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaan melalui angket, wawancara, pengamatan, uji atau tes, dan dokumentasi lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkap dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk itu ia dibutuhkan dalam pengumpulan data. Masuk materi yang terakhir yaitu jenis-jenis metode pengumpulan data. Jenis metode pengumpulan data terdapat 4. Yang pertama observasi atau pengamatan. Menurut Nasution 1998 menyatakan bahwa observasi dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data atau fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Kalau yang kedua ada pertanyaan. Pertanyaan adalah pertanyaan atau yang biasa disebut dengan wawancara adalah proses memperoleh data atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu pertama pedoman wawancara tidak struktur dan pedoman wawancara terstruktur. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang biasa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Ada beberapa jenis kuesioner yang dapat digunakan dalam pengumpulan, yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Yang keempat ada studi dokumenter. Studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun atau menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipandukan membentuk suatu hasil sistematik, panduan dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan data dan menulis atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan. Baik, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.